Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecco Bagnaia kembali menyalakan obor kejuaraan MotoGP 2024 dari sang pemimpin klasemen yaitu Jorge Martin setelah dia sukses memenangkan balapan wet race di Buriram, Thailand. Demi kembali memulihkan rasa kepercayaan dirinya di balik tekanan yang harus dihadapi atas kekalahan 22 poin dari Martin yang membuat Pecco tak punya pilihan lain kecuali keluar dari zona nyaman demi meraih poin penuh. Start di pole position tak mampu membuat Pecco langsung memimpin jalannya balapan kawan. Justru rival utamanya di kejuaraan yang start di grid ketiga, yaitu Jorge Martin, mampu langsung menyodok sebagai pemimpin balapan. Diikuti Pecco Bagnaia dan Marc Marquez yang sukses mengamankan posisi 3 pembalap terdepan. Gempuran Pecco kepada Martin sejak lap pembuka tak main-main kawan. Seolah tidak ada lagi hari besok bagi Pecco untuk menyerang dan menang. Masih pada lap pembuka, senam jantung mulai terasa ketika Martin sempat melebar di tikungan 3. Kemudian Pecco yang berada pada racing lane-nya mencoba masuk dari sisi dalam, dan adu top speed pun terjadi antara Martin dan Pecco, dengan amunisi mereka yang identik. Namun Martin mampu mengendalikan Pecco untuk mempertahankan kembali posisi terdepan. Dalam kesempatan berikutnya, posisi Martin sebagai pembalap terdepan harus diambil alih oleh Pecco di lap kelima. Ketika Pecco mampu memanfaatkan melebarnya Martin di tikungan 3 untuk kedua kalinya. Bahkan posisi Martin sekaligus tergusur oleh Marquez yang juga turut memanfaatkan lengahnya defense Martin di tikungan 3. Perubahan formasi pembalap terdepan membuat kalkulasi sementara Pecco sukses memangkas 9 poin dari Martin, yang saat itu berada di posisi 3. Marquez yang lebih diunggulkan dalam situasi sulit pada balapan basah, benar-benar menunjukkan konsistensi kecepatan, di mana Marquez semakin memperpendek jarak dengan Pecco Bagnaia dalam perburuannya untuk posisi terdepan. Percobaan pertama Marquez untuk mengambil alih posisi Pecco akhirnya terjadi di last corner pada lap ke-9. Namun aksi late break Pecco membuat Marquez harus sedikit memaksa masuk. Kemudian dengan tenang, Pecco menunggu dan membalas kontan dari sisi dalam. Saat balapan masih menyisakan 14 lap, Marquez kembali mencoba serangannya kepada Pecco untuk kedua kalinya. Namun hasilnya tetap sama, di mana Pecco kembali sukses membalas kontan untuk mempertahankan posisi terdepannya. Dan cukup disayangkan, battle mendebarkan antara Pecco versus Marquez versi Aragon 2021 tersebut tak bisa berlanjut setelah Marquez sedikit memaksakan roda depannya dalam wet race sehingga mode penyelamatan ala elbow down tak lagi berfungsi dan mengalami crash di tikungan 8. Bahkan bencana yang sama juga hampir terjadi pada pemimpin klasemen kejuaraan, yaitu Jorge Martin yang tepat berada di belakang Marquez saat insiden itu terjadi. Namun beruntungnya Martin masih mampu mengendalikan trikinya aspal basah Buriram, serta otomatis posisinya naik ke urutan 2. Sedangkan Marquez masih mampu melanjutkan balapan walaupun posisinya harus tercecer di urutan ke-16. Step by step, Marquez berusaha comeback dengan harapan mendapatkan poin semaksimal mungkin. Namun saat balapan menyisakan 4 lap, terjadi sedikit drama antara Marquez dengan mantan rekan setimnya di Repsol Honda, yaitu Joan Mir, di mana Marquez melakukan overtake terhadap Joan Mir di tikungan 3, yang terkesan cukup memaksa, dan senggolan pun terjadi yang membuat Joan Mir harus keluar dari jalur. Dalam insiden tersebut, Marquez diganjar penalti oleh Race Direction untuk turun 1 posisi. Saat balapan tinggal menyisakan 2 lap, posisi Pecco sebagai pemimpin balapan sama sekali tak tersentuh oleh Martin yang berada cukup jauh di belakangnya. Justru pertunjukan yang cukup ketat dan mendebarkan di lap-lap terakhir datang dari rookie sensasional tahun ini dari gas-gas KTM, yaitu Pedro Acosta, di mana pembalap yang masih berusia 20 tahun tersebut dengan gigih memperjuangkan podium 3 dari Jack Miller dan berhasil. Kemudian posisi Jack Miller semakin merosot ke urutan 5 ketika pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yaitu Fabio Di Giannantonio, tampil beringas di akhir lomba dan mampu memanfaatkan celah defense Miller pada putaran terakhir untuk mengambil alih posisi keempat. Pada akhirnya balapan wet race penuh drama di Chang International Circuit Thailand yang melahap total 26 lap sukses dimenangkan oleh Pecco Bagnaia dengan konsistensi dan ketenangannya hampir sepanjang balapan.
Diikuti Jorge Martin di urutan kedua, dan Pedro Acosta sebagai perwakilan KTM melengkapi podium ketiga. Dengan berhasilnya Pecco memenangkan Grand Prix Thailand, maka Pecco berhasil memangkas gap 5 poin, atau lebih tepatnya dari 22 poin pasca sesi sprint, menjadi 17 poin pasca race Grand Prix. Sedangkan hasil buruk Marquez dan Enea Bastianini di Grand Prix Thailand, yang sama-sama mengalami crash kemudian rejoin dalam race, dan menutup balapan di luar 10 besar, mengharuskan mereka berlapang dada untuk melepaskan juara dunia musim ini. Karena menjelang 2 race terakhir di Sepang dan Valencia, secara matematis, hanya ada 2 kandidat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini, yaitu Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Namun masih ada kesempatan bagi Enea dan Marquez untuk memperjuangkan tempat ketiga atau medali perunggu di klasemen akhir musim ini. Dan balapan di Sepang akhir pekan ini benar-benar akan memicu adrenalin bagi keempat pembalap Ducati, baik Martin, Pecco, Enea, dan juga Marc Marquez. Di balik kemenangan Pecco Bagnaia di Grand Prix Thailand, ada Marc Marquez yang terpaksa mengalami beberapa kekacauan di barisan belakang pasca mengalami crash di tikungan 3, yang harus memaksanya kembali berjuang di urutan ke-16. Di antaranya ada kekacauan yang terjadi dengan Joan Mir di tikungan 3 ketika Marquez tidak mampu mengontrol GP23-nya saat melakukan overtake terhadap Joan Mir, dan kemudian menyenggol mantan teammate-nya di Repsol Honda tersebut sampai keluar dari jalur. Yang kemudian membuat Marc Marquez diganjar penalti turun 1 posisi. Walaupun penalti tersebut sempat mendapat protes keras dari Joan Mir dan Enea Bastianini, yang menilai tidak fair dan berpotensi menimbulkan preseden atau tindakan aturan yang bisa ditiru di kemudian hari. Selain kekacauan antara Marquez dan Joan Mir di tikungan 3, ada kasus lain yang cukup menyita perhatian publik, kawan. Kasus tersebut mengarah pada terbukanya resleting Wirpek Marquez pasca dia mengalami crash di tikungan 8. Kondisi awalnya tidak begitu terbuka, karena Wirpek yang mengembang secara otomatis saat crash masih mampu menekan resleting untuk tidak semakin terbuka. Namun ketika Marc melanjutkan balapan, kondisi resleting Wirpek semakin terbuka di saat kantong udara otomatis pada Wirpeknya mulai mengempis. Dan kondisi seperti itu cukup membahayakan jika sampai kembali mengalami crash dengan perangkat keselamatan yang bisa dibilang tidak siap, walaupun tanpa kesengajaan. Sebenarnya dalam kasus terbukanya Wirpek saat balapan sebelumnya sudah pernah dialami oleh Fabio Quartararo dan Jorge Martin. Fabio Quartararo mengalaminya di seri Catalan 2021 lalu. Namun situasinya sedikit lebih parah karena dia sempat membuang pelindung dadanya saat balapan masih berjalan. Komite Keselamatan dan Race Direction pun akhirnya memberikan sanksi hukuman 3 detik kepada jagoan Monster Energy Yamaha tersebut. Kemudian kasus yang sama juga terjadi pada Jorge Martin dalam gelaran Grand Prix India musim lalu. Namun Jorge Martin terlihat sigap untuk menutup kembali resleting yang terbuka, dan atas respon sigapnya tersebut, Martin lolos dari hukuman penalti. Menurut aturan yang berlaku, memang seharusnya setiap pembalap wajib menyiapkan kelayakan perangkat keselamatan sesuai pasal 2.4.2.5 dari pedoman peraturan resmi FIM MotoGP yang berbunyi, setiap pembalap yang dikontrak wajib memulai setiap ajang balap dengan minimal 2 set perlengkapan keselamatan lengkap yang tidak rusak. 1 set peralatan keselamatan yang lengkap harus berisi helm, setelan kulit 1 potong dalam kata lain Wirpek, sarung tangan, sepatu bot, pelindung belakang atau punggung, dan pelindung dada. Peralatan harus dikenakan dan diikat dengan benar setiap saat selama aktivitas di lintasan. Dalam kasus tertentu, misalnya sistem airbag, peralatan harus ada dan berfungsi setidaknya di awal setiap sesi lintasan. Keputusan direktur teknis bersifat final dalam hal peralatan pengendara. Lantas kenapa Marquez tidak mendapatkan penalti atas kejadian ini? Itulah tanda tanya yang muncul saat ini, kawan. Pasalnya hampir 12 lap, Marquez melanjutkan sisa balapan dengan kondisi Wirpek yang bisa dibilang tidak siap dalam hal kelayakan keselamatan. Dan sejauh ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Dorna perihal masalah tersebut.
Namun ada kabar dari salah satu media luar yang mengatakan bahwa Dorna tidak memberi sanksi atas kejadian Wilpac Marquez di Grand Prix Thailand atas dasar terbukanya Wilpac dikarenakan terjadi saat mengalami crash. Jika melihat isi pedoman FIM yang menyebutkan bahwa peralatan harus digunakan dan diikat dengan benar setiap saat selama aktivitas di lintasan, yang artinya tidak peduli sumber masalahnya dari mana, karena dampak yang timbul juga akan tetap sama jika sampai terjadi crash untuk kedua kalinya, dan itu tetap membahayakan keselamatan pembalap. Tapi bagaimanapun keputusan ada di tangan FIM. Dari informasi yang saya bagikan, jika teman-teman memiliki pendapat lain atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!